Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Mulyo Yulistio, anggota PKLU Jemaat GPIP Maranatha Surabaya. Pada hari ini, Selasa 6 Juni 2023, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Dewan PKLU. Saya dan PKLU BPIP membaca Alkitab bersama. Dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya dari Sabda Bina Umat, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan Yesus yang telah membangunkan kami pada hari ini. Kami beroleh anugerah kesempatan untuk beraktivitas. Ya Tuhan, pada hari ini sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu, urapi kami dan tuntunlah kami agar kami dapat melalui firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah pujian syukur kami ya Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadikan kami, menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 27 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepada aku. Bangun, duduklah dan makanlah daging buruanku. Masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenali dia karena tangannya berbulu seperti tangannya Esau, kakaknya. Ishak tidak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku."
Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Haleluya. Renungan pagi hari ini dengan tema berkat kesulungan, dengan ayat emas yang diambil dari ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bapak Ibu, waktunya tiba untuk Yakub menghadap Ishak ayahnya dan menerima berkat kesulungan dari ayahnya. Penglihatan Ishak sudah kabur, bahkan tidak dapat melihat lagi pada ayat 1. Namun dengan kondisi Ishak seperti itu, berarti upaya Yakub dapat mudah dan langsung terwujud. Ishak menguji yang datang kepadanya, yang mengaku sebagai Esau. Pertama, dari segi waktu, dianggap terlalu cepat. Yakub yang mengaku sebagai Esau menjawab keraguan Ishak dengan kata-kata, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Mendapatkan jawaban seperti itu, Ishak melanjutkan pemeriksaan dengan indera fisik, dengan cara meraba dan mencium. Dan akhirnya Ishak memberikan berkat kesulungan untuk Yakub yang mengaku sebagai Esau. Berkat kesulungan itu berisi yang pertama, berkat untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Yang kedua adalah berkat wibawa dan kuasa sebagai yang sulung, yang memimpin. Memperhatikan isi berkat kesulungan kita pada memahami betapa besar dan penting makna dari berkat kesulungan itu. Pernahkah terlintas bagaimana jika kita menerima berkat kesulungan ini adalah seorang Esau yang memiliki perilaku yang egois, yang temperamental, yang tidak terlalu memperhatikan yang ada di sekitarnya, serta agak ceroboh dan mudah untuk meremehkan yang ada dan diberikannya kepada dirinya. Berkat kesulungan adalah berkat yang penting dalam hidup orang yang menerimanya dan orang-orang yang bersamanya. Berkat kesulungan menegaskan ketaatan sungguh kepada Allah yang adalah sumber hidup. Berkat kesulungan juga menegaskan ketergantungan penuh kepada Allah. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan memasuki hari baru, kita meyakini bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita? Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Untuk menutup renungan pagi ini, mari kita berdoa.
Bapa, Tuhan Yesus yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami telah membaca kebenaran firman-Mu dan Tuhan telah membuka hati dan pikiran kami bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kepada para pengurus Dewan PKLU agar program ini dapat terus berjalan sehingga banyak anggota PKLU yang dikuatkan imannya melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, inilah pujian syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Dikaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Amin.